Selamat pagi sahabat Dokter Nar TV, kembali lagi di acara Dokter Nar TV, edisi Dokter Edukasi. Dokter Nar TV merupakan platform kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya yang akan menyajikan informasi-informasi menarik di setiap pekannya. Untuk itu teman-teman, jangan lupa untuk terus mengikuti kami di channel YouTube kami, Dr. Unair TV, dan Instagram kami @drunair_tv dan @fk_unair. Bagaimana nih sahabat, kabar sahabat Dr. TV semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, saya Hendro Kusumo, Duta Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 2025, yang pada kali ini akan menjadi host dan juga yang akan memandu sesi dokter edukasi. Tema sesi dokter edukasi kita hari ini adalah cegah flu pada anak, tips penting dan kapan perlu periksa ke dokter. Teman-teman, tema hari ini mungkin sangat relate ya dengan kehidupan sehari-hari kita. Mungkin udah nggak terhitung lagi nih jumlah kita pernah pilek, apalagi pas dulu masih kita anak kecil. Tapi sampai sekarang pun kita terkadang masih bingung nih, kapan ya kira-kira harus periksa ke dokter? Butuh obat nggak ya kira-kira? Untuk menjawab rasa penasaran tersebut, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa, ahli di bidang ilmu kesehatan anak, dan yang akan juga berbagi ilmu berharga dengan kita pagi ini, yaitu Dr. Rika Hapsari, spesialis anak. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita sapa narasumber kita. Selamat pagi Dr. Rika. Selamat pagi, Hendro. Bagaimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat dok? Sehat. Wah, tampaknya dokter juga sangat bersemangat nih dok. Karena Hendro yang mengundang. Sahabat Dokter TV mungkin juga sudah tidak sabar ya untuk mendengar seputar flu pada anak. Jadi langsung saja kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Yang pertama nih dok, mungkin yang paling umum dulu nih dok. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan flu itu dok? Ya, jadi flu atau yang kita kenal dengan influenza adalah virus, Hendro. Jadi virus yang biasanya pada umumnya menyerang saluran pernafasan, terutama bisa pada anak sampai dengan dewasa, tapi terutama pada anak-anak, Hendro. Nggih dok. Di anak-anak dan dewasa itu apakah ada bedanya nggih dok? Ya, jadi sebenarnya secara gejala tidak ada bedanya ya. Jadi gejalanya mulai dari demam, demamnya cenderung lebih tinggi, kemudian ada pilek, ada batuk dan nyeri tenggorokan. Jadi hampir mirip gejalanya, cuma yang berbeda adalah karena kelompok anak ini kelompok rentan, Hendro. Jadi tentunya gejalanya bisa lebih berat daripada orang dewasa. Baik dok. Halo dok, untuk penyebaran virus influenza itu seperti apa nggih dok? Ya, penyebarannya mulai dari droplet. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang terinfeksi influenza, kemudian dia batuk, Hendro ya, batuk atau pilek atau sekedar berbicara gitu ya. Jadi virusnya akan menyebar melalui droplet dan menyebar ke orang di sekitar. Atau virus itu menempel pada permukaan dan ada orang lain yang memegang permukaan tersebut juga bisa ikut menginfeksi juga. Oh, berarti emang virus influenza ini gampang sekali ya dok menularkannya ya dok ya? Iya, betul sekali. Berarti dari droplet, terus pas kita bicara pun kita udah bisa terkena gitu dok ya? Iya, betul. Oh, baik dok. Halo dok, sebenarnya influenza dengan pilek biasa itu gimana sih dok cara bedainnya dok? Oh ya, baik. Kalau pada anak, jadi pilek itu kan sebenarnya infeksi saluran pernafasan akut. Jadi ISPA atau orang awam biasanya menyebutnya ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. ISPA itu kalau pada anak terbagi dua. Jadi ada atas, ada bawah, ISPA atas, ISPA bawah. Yang disebut ISPA bawah adalah infeksi yang menyerang di dalam rongga dada. Kalau ISPA atas, di atas rongga dada gitu ya. Dan penyebabnya ISPA pada anak ini berbagai macam. Jadi ada banyak virus yang menyebabkan, paling sering adalah rhinovirus, kemudian ada lagi RSV virus, ada lagi influenza, kemudian yang ramai sekali beberapa tahun kemarin corona ya, Hendro, kemudian ada lagi bokavirus. Jadi sebenarnya ISPA itu adalah infeksi saluran pernafasan anak yang akut pada anak yang disebabkan karena berbagai macam virus, salah satunya adalah influenza. Gitu. Baik dok. Untuk gejalanya sendiri nih dok, apakah ada bedanya nih dok dengan pilek-pilek biasa dok? Oh iya, jadi sebenarnya kalau
Kalau ada bedanya dengan penyebab yang lain sebenarnya agak sulit ya Hendro ya, karena pada dasarnya gejalanya itu hampir mirip, cuma kalau pada influenza yang dominan adalah demam tinggi. Jadi di awal di hari pertama kedua itu demamnya langsung tinggi, biasanya 39-40, kemudian gejala utamanya yaitu pilek, dan pileknya itu bisa bertahan sampai 7 hari. Kemudian batuk, ada batuk yang biasanya bertahan hanya 3-4 hari dan juga nyeri tenggorokan. Oh, berarti di awal tuh memang ada panas yang tinggi ya, Dok Iya, ya? betul. Oh, berarti panasnya itu lebih mungkin dari 1 sampai 2 hari ya, Dok? Iya, betul. Baik, Dok. Nah, Dok, mungkin untuk anak-anak sendiri, Dok, apakah ada kelompok anak tertentu ataupun umur tertentu yang lebih rentan terkena nih, Dok? Oh ya, tentu saja. Jadi pada prinsipnya adalah semakin muda usia, maka dia semakin beresiko. Usia muda, kemudian kelahiran bayi prematur, bayi prematur akan lebih beresiko dibanding pada anak yang cukup bulan, kemudian anak-anak malnutrisi, ya anak gizi buruk, gizi kurang itu akan lebih beresiko, anak yang imunisasinya tidak lengkap, anak yang dengan riwayat penyakit lain seperti anak kelainan jantung, anak dengan sistem imun yang lemah seperti HIV ya Hendro, kemudian anak-anak dengan gangguan neurologis. Itu juga tentunya akan lebih beresiko ketimbang anak yang lain. Baik, Dok. Dokter tadi sempat menyebutkan untuk anak yang prematur nih, Dok. Betul. Itu hubungannya bagaimana, Dok? Kok bisa lebih rentan terkena, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau bayi yang lahir prematur itu pada dasarnya kan belum siap dilahirkan ya Hendro ya, otomatis jaringan paru-parunya juga mungkin belum siap. Nah, jadi karena paru-parunya belum siap, otomatis sistem imun dan kondisi paru dan saluran nafas, epitel saluran nafas itu juga belum sempurna. Sehingga kalau ada virus, ada bakteri atau ada hal lain yang menginfeksi, tentunya dia akan lebih beresiko ketimbang anak yang cukup bulan yang sudah organnya sudah matang. Seperti itu, Hendro. Baik, Dokter. Dokter, mungkin untuk gejala flu pada anak nih, Dok, ya, yang perlu diwaspadi orang tua itu seperti apa ya, Dok? Ya, jadi yang paling penting adalah demam tinggi. Jadi kalau demam terlalu tinggi tentunya pada anak akan bisa menyebabkan komplikasi kejang ya Hendro ya. Kemudian dengan kondisi demam yang terlalu tinggi juga tentunya anak jadi malas minum. Kalau anak malas minum akan menyebabkan dehidrasi dan biasanya ini yang menyebabkan anak jadi harus rawat inap. Biasanya seperti itu. Kemudian kembali lagi pada anak yang kondisi rentan tentunya akan dengan gejala yang lebih berat Hendro. Pada akhirnya dia akan terjadi komplikasi berupa pneumonia. Dan yang ini biasanya dengan kondisi yang lebih berat sehingga harus dirawat di rumah sakit. Oh, baik. Berarti emang ada komplikasi tertentu ya, Dok, ya? Baik, iya betul. Baik, Dok. Ini mungkin kalau misalkan cara pencegahannya sendiri nih, Dok, kan tadi ada usia yang rentan, Dok, terus ada usia yang mungkin lebih tidak rentan terhadap influenza ya, Dok. Apakah pencegahan dari penyebaran flu pada anak tersebut tuh apakah berbeda, Dok, atau mungkin bagaimana, Dok? Ya, jadi pencegahannya sebenarnya gampang ya Hendro, kembali lagi ke pola bersih hidup dan sehat. Jadi kalau misalkan nih ada yang batuk pilek, tentunya kita harus tahu etika batuk. Jadi kalau bisa batuk tidak sembarangan sehingga dropletnya tadi tidak kemana-mana gitu ya Hendro ya. Kemudian kalau memang ada yang sakit harus pakai masker sehingga kelompok rentan yang masih kecil ini tidak tertular. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus memastikan anak-anak kita punya nutrisi yang baik. Jadi kalau anak kita nutrisi yang baik, tidak malnutrisi, tentunya sistem imun akan jauh lebih baik gitu ya Hendro ya. Dan yang terakhir yaitu imunisasi. Jangan lupa karena imunisasi ini penting. Ada beberapa virus yang memang bisa dicegah dengan imunisasi dan ada yang tidak bisa karena memang belum tersedia imunisasinya. Baik, Dok. Mungkin yang pertama tadi ya, Dok, ya. Kalau batuk pakai etika, terus nutrisi anaknya juga harus terjaga, dan terakhir adalah imunisasi, Dok. Iya, betul. Halo, Dok. Mungkin kalau misalkan tentang vaksin nih, Dok. Sebelumnya vaksin influenza ini apakah sudah ada, Dok? Oh, sudah ada. Sudah ada nih, Iya. Dok, ya. Dan untuk anak sendiri itu apakah penting dan kapan nih, Dok, sebenarnya waktu yang tepat untuk memvaksin anak kita, Dok? Ya, baik. Kalau vaksin influenza ini sudah tersedia ya Hendro ya, dan bisa diberikan sejak usia anak 6 bulan. Jadi mulai usia 6 bulan bisa diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak 1 bulan. Nanti harus
mengulang lagi, jadi di booster sekali setahun. Jadi meskipun anak itu kan dikatakan mulai dari 0 sampai 18 tahun ya Hendro ya, jadi walaupun anaknya sudah 14 tahun, 17 tahun tetap divaksin influenza nggak apa-apa. Jadi setahun sekali tetap harus divaksin. Baik dok, berarti setahun sekali dok. Iya betul. Apakah ada batasan jumlah vaksinnya dok? Jumlah vaksin Iya. tidak ada. Jadi intinya adalah booster influenza diberikan 1 kali 1 tahun. Berarti Iya. harus satu kali Ya, satu tahun. tidak perlu berlebihan. Berlebihan. Oke, Jadi dok. cukup 1 kali setahun saja. Baik dok, mungkin ini lebih ke penanganan nih dok. Kan orang tua tuh biasanya kan kalau misalkan anaknya panas nih dok, terus batuk-batuk, biasanya panik nih dok ya. Nah mungkin apa sih dok yang bisa dilakukan oleh orang tua dok di rumah? Ya, jadi kalau misalkan anak kita sakit yang menyerupai seperti influenza ya, Hendro ya, jadi tentunya yang pertama tenang, yang kedua pastikan anak kita makan dan minum cukup. Jadi kalau anak sakit itu kan pasti tidak mau makan minum, tapi kita harus mengusahakan supaya dia mau tetap makan minum, tetap cairannya terpenuhi, jadi mungkin minum sedikit-sedikit tapi sering gitu ya Hendro ya. Kemudian memastikan kalau memang anak kita demam ya kita boleh ibu-ibu di rumah boleh memberikan paracetamol sebagai obat awal, terapi awal penanganan. Nanti kalau misalkan dalam 2 kali 24 jam demamnya tinggi sampai 40 dan tidak membaik dan anak cenderung lemas, baru dibawa ke Vaskes 1. Baik dok. Dokter, mungkin apakah ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan nih dok oleh orang tua kepada anak buat penanganan dari misalkan batuk, pilek dan panasnya dari influenza ini dok? Ya, yang tidak perlu. Yang tidak perlu dilakukan dok. Yang tidak perlu. Yang tidak perlu sebenarnya banyak ya. Kadang orang tua itu macam-macam ya diberikan mungkin jamu-jamu gitu ya. Jadi sebenarnya atau sekarang itu kan sudah berkembang medsos ya Hendro ya. Jadi kadang banyak sekali informasi-informasi yang sebenarnya kurang tepat atau berlebihan gitu ya di medsos, dan kadang orang tua itu kadang FOMO. Jadi anak saya katanya TikTok begini dok, katanya Instagram begini dok. Jadi sebaiknya pastikan apapun itu konsultasikan kepada yang ahli. Jadi memastikan bahwa memang hal ini memang aman untuk diberikan kepada anak saya dan tidak berbahaya dan juga ada gunanya gitu ya. Baik dok. Mungkin tadi kalau misalkan anaknya panas, bisa dikasih paracetamol ya dok ya. Terus kalau misalkan anaknya itu juga belum sembuh nih dok, sebenarnya kapan sih dok kita perlu memeriksakan anak kita ke dokter? Oh iya baik. Jadi pada awal 1-2 hari pertama kan orang tua boleh observasi di rumah. Jadi kapan harus dibawa ke dokter? Kalau 2 kali 24 jam batuknya tidak perbaikan, jadi intensitas batuknya tambah memberat, atau demamnya juga tidak ada perbaikan, demamnya tinggi sekali, atau anak tidak mau minum, jadi malas minum, cenderung lemah gitu ya, tidur terus, itu kan berarti ada tanda dehidrasi meskipun masih ringan. Jadi sebaiknya kalau ada tanda-tanda seperti itu segera dibawa ke vaskes pertama. Atau kalau misalkan ada red flag itu seperti anaknya sesak atau misalkan ada kejang, ada penurunan kesadaran, yaitu segera dibawa ke rumah sakit. Baik dok, saya izin mengulangi ya dok. Berarti tadi pertama itu adalah yang tadi observasi orang tua dulu ya dok ya, 1 sampai 2 hari. Terus misalkan ada tanda-tanda red flag tadi ya dok, misalkan sesak nafas, lalu juga misalkan panasnya nggak kunjung turun juga, berarti itu yang perlu dibawa ke dokter gitu. Iya betul. Baik dokter, mungkin setelah ini kita akan memasuki sesi mitos atau fakta nih dok. Oh iya. Nanti saya akan membacakan pertanyaannya. Iya, Dokter mungkin bisa menjawab dengan mitos atau fakta dan sedikit penjelasannya nih dok. baik. Sudah siap dok? Siap. Siap dok. Mungkin yang pertama nih dok, mitos atau fakta flu pada anak bisa sembuh lebih cepat jika kita rutin memberikan madu dok. Fakta. Jadi madu itu sebenarnya obat alami dan sudah banyak diteliti, Hendro. Jadi pemberian madu pada anak itu akan mengurangi frekuensi batuk, memudahkan anak untuk mendapatkan tidur malam yang lebih nyaman gitu ya. Jadi itu sudah ada penelitiannya juga, bahwa dibandingkan pada anak yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut, kemudian dibandingkan yang diberikan madu, diberikan terapi simptomatik gitu ya, terapi obat
pilek dan batuk, kemudian sama yang tidak diterapi. Ternyata diberikan madu itu hasilnya jauh lebih baik daripada yang tidak diberikan terapi, dan dibandingkan dengan yang diberikan obat, ternyata hasilnya tidak jauh berbeda. Jadi sebenarnya pemberian madu pada anak itu cara yang paling mudah, paling murah, dan hampir setiap rumah tangga juga ada ya Hendro ya. Jadi itu bisa mengurangi gejala batuk. Hanya hati-hati pada anak di bawah 1 tahun, kita tidak memberikan madu karena bisa ada efek toksin botulinumnya. Jadi madu boleh diberikan pada anak yang di atas 1 tahun gitu. Oh, menarik dok, saya baru tahu juga. Yang kedua nih dok, mitos atau fakta, minum vitamin C dosis tinggi bisa menyembuhkan flu lebih cepat dok? Mitos ya. Pada dasarnya setiap vitamin itu adalah multivitamin itu sebenarnya ada di makanan. Ya, ada di makanan semua dan kita hanya membutuhkan dalam jumlah yang kecil. Cuma bedanya kalau pada anak-anak itu kan tidak semua makannya bagus ya Hendro ya. Ada yang sukanya cuma nasi aja gitu, ada yang mungkin nasi sama telur sedikit. Nah, itu kan otomatis sudah tidak mencukupi ya, multivitaminnya, mikronutriennya tidak mencukupi. Jadi beberapa kondisi kita membutuhkan pemberian suplemen. Tapi apakah suplemen itu harus dosis tinggi? Tidak. Jadi kalau pada anak vitamin C itu hanya dibutuhkan sekitar 50 sampai 100 mg per hari. Jadi sisanya akan dibuang lewat kencing, lewat ginjal gitu ya. Jadi sebenarnya tidak butuh banyak. Misalkan vitamin C 1000 ya biasanya ya. Termasuk orang dewasa pun kita sebenarnya tidak butuh-butuh amat itu. Jadi hanya butuh dosis rendah. Sisanya kelebihannya akan dibuang melalui ginjal. Jadi kalau kita memberikan terlalu sering tiap hari dan dengan dosis tinggi, tentunya beban ginjal itu akan lebih berat ya Hendro ya. Jadi sebaiknya orang tua lebih bijak lagi dalam memberikan multivitamin gitu ya. Baik dok, berarti mitos ya dok Iya ya? betul. Yang ketiga ini dok, mitos atau fakta, flu pada anak bisa terjadi karena anak kehujanan atau terkena cuaca dingin. Ya, jadi sebenarnya bukan karena kehujanannya ya Hendro ya. Jadi kalau virus influenza itu memang paling banyak, dia disebut seasonal. Jadi paling sering kalau di luar negeri itu paling sering pada musim gugur dan musim winter, musim salju ya. Tapi kalau pada Indonesia rasanya hampir sepanjang musim dan terutama adalah musim hujan. Karena penyebaran dan replikasi virusnya itu lebih cepat. Jadi bukan karena dia kehujanan atau kena air hujan gitu ya atau kedinginan, tapi memang pada musim itu, pada musim hujan, virus influenza itu lebih gampang bereplikasi, lebih banyak berputarnya gitu ya. Jadi lebih gampang anak itu batuk pilek pada musim hujan gitu. Baik dok, mungkin terkait pileknya nih dok. Kan kita kan kalau misalkan pilek nih dok, kadang-kadang tuh gak boleh makan es, gak boleh minum es. Itu apakah benar atau enggak ya dok? Ya, jadi sebenarnya kembali lagi pada anak-anak dengan kondisi khusus seperti anak alergi, tentunya pemberian minuman dingin itu akan memicu, gitu ya. Tapi kalau tidak ada resiko alergi, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi bukan karena esnya, tapi lebih kepada mungkin kalau es itu kan ada sirupnya gitu ya Hendro ya, ada gulanya juga ya. Jadi lebih sering karena ya itu yang perasanya, terus pemanisnya itu yang bikin batuk. Jadi sebenarnya bukan karena esnya, tapi lebih ke rasa-rasa dan manisnya itu yang bikin batuk gitu. Baik dok. Mungkin yang keempat nih dok, mitos atau fakta, anak yang sedang flu tidak boleh mandi karena bisa memperparah penyakit. Mitos lah itu ya, kalau saya selalu bilang mandi. Karena kalau nggak mandi, nanti kuman-kuman di kulit itu akan semakin banyak. Kalau kuman di kulit semakin banyak, tentunya kondisi anak semakin lebih sakit. Justru kalau misalkan anak demam, itu mandi juga nggak apa-apa. Karena dengan suhu lingkungan yang sejuk, nyaman gitu ya, atau kita mandikan gitu ya, otomatis itu akan membantu menurunkan suhu tubuh. Jadi sebenarnya nggak apa-apa mandi, tapi mungkin ya kalau anaknya demam tinggi ya jangan dimandikan gitu ya. Mungkin pas dia kondisinya sudah membaik, demamnya mulai agak turun gitu ya, dimandikan nggak masalah. Nah, jadi kalau nanti sakit 4 hari terus 4 hari nggak mandi itu kumannya numpuk semua di kulit Hendro. Nanti dimarahin dokter kulit nanti.
Baik dok, untuk airnya sendiri apakah harus air hangat ya dok buat anak? Ya ya, jadi sebenarnya air yang nyaman ya, suhu nyaman. Kalau misalkan dingin itu takutnya, kalau kita prinsipnya adalah kalau menurunkan suhu tubuh itu tidak boleh terlalu drastis. Jadi airnya cukup yang suam-suam kuku itu boleh gitu ya. Karena Oh, kalau terlalu drastis, maka respon tubuh itu kan akan merespon berlebihan. Jadi biasanya anak itu langsung menggigil gitu ya, menggigil. Nah, jadi kita menghindari penurunan suhu yang terlalu drastis gitu. baik dokter. Dokter mungkin untuk mitos atau faktanya sudah selesai nih dok Oh, ya. udah. Kita mungkin ke pertanyaan terakhir gitu dok. Gini dokter, mungkin sebagai penutup, dokter apakah ada pesan untuk sahabat dokter Uner TV yang ada di rumah dok? Dan juga yang terpenting nih dok, bagi orang-orang tua di luar nih dok, yang sedang mungkin menonton kita hari ini dok. Tentang pencegahan, pengelolaan, dan waktu harus ke dokter ketika anak terkena influenza dok. Oh ya, baik. Jadi sebenarnya pada dasarnya orang tua nggak perlu khawatir ya. Jadi kalau anak kita batuk pilek atau demam, cukup memastikan anak kita mendapatkan nutrisi yang cukup, cairan yang cukup, kemudian pastikan juga anak kita istirahat yang cukup dan jangan lupa melihat jadwal imunisasi anak kita. Kalau misalkan memang belum diimunisasi, segera datang dan konsultasi ke dokter untuk diberikan imunisasi sesegera mungkin gitu. Saya rasa itu ya. Baik dokter, terima kasih. Wah, bagaimana sahabat dokter TV semuanya? Sudah bertambah lagi ya ilmu kita hari ini, terutama terkait flu atau influenza pada anak. Yang mungkin bagi kita sendiri pun saat ini masih cukup asing ya. Berakhirnya sesi pemberian take home message juga menandakan berakhirnya sesi kebersamaan dokter edukasi kita hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Rika yang sudah berkenan untuk hadir nih dok. Ya, sama-sama Hendro dan tim Dokter Uner TV. Dan juga sudah berbagi ilmu baru kepada kita hari ini dok. Semoga semakin hari kita semakin tahu lagi bersama Dokter Uner TV. Untuk itu, sahabat Uner TV, jangan lupa untuk selalu ikuti kami di Instagram @dokteruner.tv dan @fk_uner dan juga channel YouTube kami Dokter Uner TV agar bisa selalu update seputar pengetahuan kesehatan di setiap minggunya. Selalu jaga kesehatan dan semangat beraktivitas. Saya Hendra Kusumo, selaku host hari ini, mengucapkan terima kasih banyak sudah menyaksikan sesi dokter edukasi hari ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.